Jadi bila sudah nyata bahwa hidup ini Allah, maka manusianya akhirnya enjoy saja, nyantai saja. Wong ndak punya peran, nyantai saja. Wong ndak punya kuasa. Semua kekuasaan hanyalah milik Allah. Ya akhirnya manusianya damai kehidupannya karena semuanya sudah diatur oleh Allah. Untuk menjadikan jiwa-jiwa yang tenang itu gimana caranya? Caranya ya harus kembalikanlah bahwa jiwa, nyawa, hati, roh itu pusatnya atau pancarnya dulur papat limo pancarnya ke urip. Jadi sebenarnya nama jiwa, nama nyawa, nama hati, nama roh itu ya jenenge urip. Jadi kita di sini ndak bahas jiwa, ndak bahas nyawa, ndak bahas hati, ndak bahas roh, tapi bahas urip. Agar apa? Agar tol jalannya lewat jalan atas, agar kita mudah memahami, ndak lama-lama, ndak puluhan tahun mengkaji tentang ilmu ketuhanan, agar langsung mak jelep. Kalau kita menyadari bahwa hidup ini Allah, maka terbongkarlah alam misteri-misteri yang selama ini menjadi misteri. Sebenarnya tidak ada alam gaib itu. Yang ada hanyalah alam nyata. Kenapa alam gaib ada? Karena manusianya menggaibkan Tuhannya. Maka kita ditakut-takuti dengan alam gaib, padahal tidak ada alam gaib itu. Yang ada hanyalah alam nyata. Alhamdulillah. Apakah yang hadir ini para penyimak YouTube Uripe Allah? Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga paparan-paparan di YouTube Uripe Allah menjadikan manfaat untuk kita semua, termasuk saya. Amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama belajar, karena ini ilmunya Allah, bukan ilmu saya. Kalau ilmu saya tidak mungkin saya berikan karena mahal. Tapi berhubung ini ilmunya Allah, ia diberikan semua kepada umat manusia yang mau saja. Yang tidak mau ya tidak mungkin menerimanya. Tapi bagi manusia yang sudah rindu bertemu Tuhannya, ya pasti mau dong, ya kan Kang Mas? Salam kenal Gus dari Taiwan. Alhamdulillah dari Taiwan. Silakan disimak kaji ulang di YouTube Uripe Allah. Jadi makna zikir itu kan ingat. Ingat itu kan ya harus ingat kepada Allah, bukan ingat kepada kita. Bukan ingat kepada diri manusia yang merasa ingat Allah. Selama ini kita hanya berzikir kepada hawa nafsu kita sendiri. Yang kita ingat hanya diri kita sendiri. Ketika kita duduk, ingat bahwa aku yang duduk. Ketika kita sholat, ingat bahwa aku yang bisa sholat. Ini kan masih berzikir kepada hawa nafsu. Maka semuanya ya akan terbakar, tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Karena tidak mengingat Allah. Jadi berzikir kepada Allah, mengingat Allah itu ingat bahwa yang mendudukkanku ini Allah. Nah itu ingat. Bila kita berdiri,
bahwa yang menguasakanku di dalam berdiri ini hanya Allah. Yang menguasakanku di dalam sholat ini Allah. Sehingga dampaknya kita sudah tidak berharap-harap lagi pahala. Dampaknya kita sudah tidak berharap-harap lagi surga. Kenapa? Bagaimana mungkin kita berharap pahala? Bagaimana mungkin kita berharap surga? Sedangkan kita tak pernah bisa berbuat apa-apa tanpa Allah. Jadi bila manusianya sudah menyerah total jenderal kepada Allah, yang diingat hanya Allah yang bisa berbuat apa-apa, yaitulah pahala, yaitulah surga itu. Mangkola la ilaha illallah, barang siapa yang mengucap atau barang siapa yang di dalam dadanya yang ada hanyalah la ilaha illallah, maka dakhalal jannah, maka ia sudah masuk surga, yaitulah surga itu. Untuk memahami urip sakjroning uripe Allah pripun Kamas? Ya, jangan Anda akui bahwa hidup ini hidup manusia kita. Itulah yang maknanya kita memasukkan hidup kita kepada uripe Allah, sehingga tenggelamlah uripe manungso di dalam uripe Allah, sehingga manusianya sudah tak berlagak berkuasa lagi atas segala aktivitasnya. Karena innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah lah yang berkuasa atas diri manusianya. Inilah yang dimaksud urip sakjroning urip. Maknanya ketika nur Muhammadnya, ketika nur kehidupan ini sudah dikembalikan kepada Allah, maka menjadi nurullah. Ketika nur Muhammadnya tenggelam di dalam uripe Allah. Semoga bisa dipahami ya Kang Mas. Silakan bila ada yang mau bertanya-tanya lagi. Jadi makna iman, makna ibadah, makna amal soleh itu yakni amal ibadah iman yang suci dari kemanusiaannya. Namun bila masih ada manusianya di dalamnya, ya tidak pernah suci amal itu, bahkan najis dan bahkan maksiat. Kelihatannya sholat tapi maksiat, kelihatannya ibadah tapi maksiat. Kenapa? Karena tidak menyaksikan Tuhannya di dalam apa yang dikerjakannya. Karena manusianya hanya berzikir kepada manusianya yang merasa ada, berzikir kepada manusianya yang merasa wujud, berzikir kepada manusianya yang merasa berkuasa atas segala aktivitasnya. Silakan. Kang Kawung, moga-moga dipahami ya jawabannya ya. Kita sama-sama belajar, karena saya pun juga belajar. Kalau sudah di titik sadar gerakan ini Allah, rasanya udah nggak bisa ngomong Gus, dia menjalankan, ya diam saja. Karena orang yang merasakan itu takkan pernah bisa menceritakan rasa itu sendiri, karena sudah bukan rasa manusianya lagi.
Kalau masih diceritakan ya masih rasa manusianya yang pura-pura paham mengenal Allah. Bagi orang-orang yang sudah merasakan, sudah mengenal yang sebenar-benarnya, tak bisa diungkap dengan kata-kata. Hanya individu manusianya lah yang bisa merasakan. Begitu Bu Siti Munawwaroh. Di paparan Uripe Allah ini hanya kulitnya saja. Di YouTube Uripe Allah ini hanya kulitnya saja. Masih perlu pendalaman-pendalaman. Jadi carilah guru di wilayah Anda sana untuk membongkar di balik paparan kulit Uripe Allah ini. Jadi memang paparan Uripe Allah ini bisa dipahami dengan benar bagi orang-orang yang sudah lepas dari didik kemanusiaannya, akan memahami semuanya. Silakan, apa sudah tidak ada yang bertanya lagi? Bila sudah tidak ada yang bertanya lagi, berarti sudah paham semua ya. Yang penting paham, tinggal melaksanakan Gus Nur Sampurasun Rampes.